Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Fitria, Najwa Safina, Rilis Ayropiati, Ahmad Asar Asis, dan Muhammad Suraid. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai ketimpangan sosial. Nah, materi ini kita akan membaginya menjadi beberapa poin ya. Yang pertama, pengertian ketimpangan sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang ketiga, faktor penyebab ketimpangan sosial. Dan yang terakhir, dampak ketimpangan sosial. Kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yakni pengertian ketimpangan sosial. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ketimpangan diartikan sebagai ketidakseimbangan perbedaan jurang pemicu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan sosial adalah keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bahasa kerennya ketimpangan sosial ini disebut juga sebagai social inequality, sedangkan secara umum ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan sosial, ekonomi maupun budaya. Kita masuk ke pengertian ketimpangan sosial. Menurut para ahli, Budi Winarno mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memahami kebutuhan fisik dan psikis warga. Jonathan Houghton mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Riohatul Asida mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. William Hobsbawm mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Andrino A. Chaniago mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Bentuk ketimpangan sosial. 1. Ketimpangan pengembangan diri manusia. Bentuk ketimpangan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadi pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. Kedua, ketimpangan antar desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antar desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti di perkotaan. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitaran pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya karena hanya dari kebun atau sawah lah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual. Sementara itu, program pembangunan masih terlalu fokus pada sektor industri di perkotaan, sehingga sektor pertanian menjadi terpuruk dan terabaikan. Para petani dan pedagang hanya memperoleh keuntungan yang kecil dari hasil panen atau barang dagangnya. Keuntungan yang kecil ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Akibatnya, angka kemiskinan di desa jauh lebih tinggi daripada di kota. Selain itu, tidak adanya alternatif bekerja di desa juga menyebabkan banyak masyarakat desa yang memutuskan untuk mencari pekerjaan lain di kota agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Ketiga, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan.
Pernahkah kamu pergi ke suatu daerah yang fasilitasnya masih sangat terbatas? Misalnya daerah yang sulit mendapatkan sinyal telepon atau internet, penerangan, air bersih, transportasi umum, bahkan jasa antar jemput online pun sebelum ada. Sementara kamu yang tinggal di daerah sudah mudah mendapatkan akses tersebut, pasti akan merasa kesusahan karena harus menghadapi keadaan yang tidak biasa. Biasanya daerah-daerah yang letaknya sangat terpelosok lah, yang masih minim akan infrastruktur dan jaringan. Selain itu, pernahkah kamu memperhatikan juga umumnya di daerah perkotaan? Pasti banyak dibangun gedung-gedung yang sangat menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, di daerah terpencil, sekolah dan rumah sakit pun masih sangat jarang ditemui. Nah, perbedaan ini merupakan contoh dari ketimpangan antar wilayah dan wilayah sebagai akibat dari pembangunan ekonomi antar wilayah yang tidak merata. Sebenarnya, pembangunan yang tidak merata ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perbedaan kondisi geografis serta sumber daya alam dan manusia yang dimiliki masing-masing wilayah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah dalam membangun pertumbuhan ekonomi, wilayahnya juga berbeda-beda. Selanjutnya, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Ketimpangan antar golongan sosial terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial dan stratifikasi sosial. Misalnya, akses kesehatan dan pendidikan antar masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah sangat berbeda. Masyarakat kelas atas memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan masyarakat kelas bawah. Adanya perbedaan kelas sosial akan menciptakan ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, di mana masyarakat kelas menengah ke atas punya fasilitas untuk mengakses layanan lebih baik. Misalnya, mengakses pendidikan di sekolah yang kualitasnya lebih baik meskipun lebih mahal, sehingga punya keterampilan lebih seragam sebagai modal mereka untuk sukses saat terjun di dunia karir. Selanjutnya, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda, bangunan, alat atau mesin produksi, uang tunai, dan sebagainya, atau hak kuasa, hak paten, merek dagang, goodwill, dan sebagainya. Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar. Padahal sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tentunya, ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Bahkan tidak sedikit dari usaha-usaha tersebut yang harus bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal. Selanjutnya, ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan seseorang, individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan layak dan berkualitas. Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar akan lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang sangat terbatas pasti akan sulit untuk mendapatkannya. Tentunya, kesengajaan ini akan mempengaruhi kualitas diri mereka masing-masing, karena tidak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terpelosok akan kalah saing dengan masyarakat yang tinggal di kota. Peluang mereka untuk mencari pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka juga akan semakin kecil. Terakhir, ketimpangan ekonomi antar golongan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi. Di antaranya, tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah menyebabkan beberapa masyarakat masih sangat sulit untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, pendidikan mempengaruhi kualitas diri seseorang, baik dari segi wawasan maupun keterampilan. Masyarakat yang kurang terampil akan terjebak pada pekerjaan yang upahnya rendah. Akibatnya, mereka tidak bisa memperoleh hidup yang layak. Tingginya pertumbuhan penduduk juga membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapat pekerjaan.
Hal ini diperoleh dengan pengaruh urbanisasi yang menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Banyak masyarakat desa yang memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota dengan harapan bisa memperbaiki ekonomi mereka. Namun, banyaknya persaing dari kota dan keterbatasan keterampilan yang dimiliki membuat mereka jadi tersingkir. Kondisi terburuknya, mereka tidak memperoleh pekerjaan atau pengangguran dan bernasib lebih buruk dari sebelumnya. Kita masuk ke faktor penyebab ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial di lingkungan masyarakat terjadi karena dua faktor. Nah, yang pertama, faktor internal. Faktor internal dalam ketimpangan sosial adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan yang asalnya dari dalam diri setiap individu. Setiap orang memiliki faktor internal yang bisa menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan sosial bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor penyebab kedua dari adanya ketimpangan sosial adalah faktor eksternal, yaitu faktor penyebab ketimpangan yang berasal dari lingkungan luar dan di luar kemampuan seseorang untuk mencegah maupun mengatasinya. Faktor eksternal ini bisa dalam bentuk kebijakan suatu organisasi atau perusahaan, kebijakan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Adanya faktor eksternal membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat tidak disebabkan oleh sifat malas seseorang. Selain faktor di atas, ketimpangan sosial dapat terjadi disebabkan beberapa faktor lain, yaitu kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial masyarakat, dan letak geografis. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, yang pertama, kondisi demografis. Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kondisi demografis antara masyarakat satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Selanjutnya, kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif, yang merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan menjadi kunci utama pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Biasanya, anak-anak yang berada di daerah terpencil memiliki semangat belajar tinggi, meski fasilitas kurang. Sedangkan, anak yang tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan yang mencukupi, sebagian besar terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik. Kondisi tersebut membuat semangat belajar menjadi kurang. Ketimpangan sosial tersebut dapat dilihat dari fasilitas, kualitas tenaga kerja, mutu pendidikan. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena perbedaan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Munculnya ketimpangan dari faktor ekonomi juga terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Selanjutnya, kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya. Selanjutnya, kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya kemampuan, mutu pendidikan, dan sifat malas yang melekat di diri masyarakat adalah beberapa contoh dari faktor internal. Sementara itu, birokrasi atau peraturan yang diterapkan oleh instansi perusahaan merupakan faktor eksternal penyebab kemiskinan. Selanjutnya, kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan masyarakat yang bekerja dan pengangguran menjadi makin besar karena lapangan pekerjaan sempit. Apabila upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak dilakukan, para pengangguran ini akan merasa terdiskriminasi dan ketimpangan sosial pun makin sulit diatasi. Kemudian, perbedaan status sosial masyarakat. Perbedaan ini terjadi karena adanya pelapisan atau stratifikasi sosial yang terbentuk berdasarkan kualitas pribadi seperti kesehatan, pendidikan, atau kekayaan. Ketimpangan sosial ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ketimpangan ini bisa dilihat dari adanya perbedaan status sosial antara orang kaya dengan orang miskin, penguasa dengan rakyat, atau sarjana dengan lulusan SD. Kemudian, letak geografis.
Pengaruh letak geografis berpengaruh terhadap ketimpangan sosial. Secara geografis, Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang jumlahnya sangat banyak. Sayangnya, pulau-pulau ini tidak bisa dikelola dengan baik sehingga ketimpangan sosial akhirnya terjadi. Pulau-pulau kecil yang tidak tertangani pemerintah akhirnya tertinggal dengan pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan pulau besar lainnya. Dampak ketimpangan sosial. Yang pertama, dampak negatif. 1. Kualitas pendidikan semakin rendah. Dampak pertama dari ketimpangan dalam kehidupan sosial adalah menurunnya kualitas pendidikan, di mana jumlah masyarakat yang berpendidikan rendah akan terus bertambah, dan hal ini bisa memberi dampak lebih luas lagi. 2. Konflik sosial. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, ideologi, budaya, dan lainnya di masyarakat yang kemudian menimbulkan masalah dan belum ditemukan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah tersebut. 3. Kemiskinan yang semakin parah. Rendahnya tingkatan pendidikan masyarakat bisa mempengaruhi pendapatan masyarakat tersebut. Lulusan SD tentunya saat bekerja akan memperoleh upah yang lebih rendah dibanding lulusan SMA maupun lulusan perguruan tinggi. 4. Terjadi dekadensi moral. Ketimpangan dalam kehidupan sosial juga bisa menyebabkan terjadinya dekadensi. Dekadensi moral adalah proses pengikisan jati diri, terjadinya meretas nilai-nilai agama, budaya, nasionalisme, dan sebagainya. 5. Melemahnya minat untuk berwirausaha atau berwira swasta. Banyaknya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut secara perlahan dapat menyisihkan pengusaha kecil lokal yang tidak mampu bersaing baik dari segi modal maupun teknologi. 6. Diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Diskriminasi adalah suatu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut. 7. Kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial dapat diartikan suatu kondisi munculnya persamaan atau sikap yang kurang senang dari satu kelas sosial karena adanya perbedaan kehidupan bermasyarakat. Kecerobohan sosial dapat muncul melalui dua sisi. Kemungkinan sisi pertama melalui prasangka, yaitu sikap perasaan perang terhadap golongan manusia tertentu. Sisi kedua akibat perlakuan yang diterima oleh kelompok masyarakat yang berbeda-bedakan. Kriminalitas. Masyarakat miskin karena ketimpangan sosial harus berusaha karena memenuhi kebutuhan hidupnya di era globalisasi ini. Beberapa dari mereka terpaksa menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi hidupnya, yaitu dengan melakukan berbagai macam tindakan kriminal. Dampak positif. 1. Ketimpangan sosial menjadi stimulasi ampuh bagi beberapa wilayah untuk terus memaksimalkan potensi mereka demi menuju ke arah yang senantiasa lebih baik lagi. Maksud dari dampak yang satu ini adalah ada daerah yang telah mengalami kemajuan, namun ada pula daerah yang masih tertinggal baik itu ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suatu stimulasi atau suatu rangsangan bagi daerah yang masih tinggal. Ini bagaimana mereka bisa dapat terus berkembang potensi yang mereka miliki. Nah, ini merupakan suatu stimulasi atau suatu rangsangan bagi daerah yang masih tertinggal. Ini bagaimana mereka bisa dapat terus berkembang potensi yang mereka miliki. Apakah dari sumber daya alamnya, dari segi pariwisatanya, segi ekonomi, kreatifnya, dan lainnya sebagainya. Bagaimana mereka memaksimalkan potensi itu sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan daerah lain yang sudah lebih dulu mencapai kemajuan. 2.
Ketimpangan sosial juga dapat menumbuhkan rasa empati antar golongan untuk membantu yang lain demi mendapatkan kesetaraan yang sudah semestinya. Nah, ketimpangan sosial ini juga membuat golongan-golongan kayak ini menimbulkan atau timbul rasa empatinya kepada masyarakat yang miskin agar mereka bisa membantu mereka mendapat kesetaraan sebagaimana mestinya. Nah, jika ini terjadi dalam skala luas, maka kesetaraan itu dapat terwujud. Bagaimana golongan-golongan kaya membantu orang-orang yang miskin, memberikan mereka modal, memberikan mereka peluang usaha, dan memberikan mereka penghasilan yang layak jika mereka bekerja. Ini adalah bentuk munculnya rasa empati dari golongan yang kaya terhadap golongan yang miskin. Ketiga, ketimpangan sosial meminimalisir mental individu yang biasanya gampang cepat puas. Dengan ini mereka akan terus didorong untuk mengontribusikan yang lebih baik dari diri mereka masing-masing. Nah, ketimpangan sosial ini juga akan mengurangi mentalitas orang-orang yang cepat puas dengan kondisi mereka. Mentalitas seperti ini dapat diminimalisir melalui ketimpangan sosial sehingga orang-orang akan terus berusaha berkontribusi lagi, bukan hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga berkontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat lainnya yang berasal dari kelas sosial yang berbeda. Nah, ini adalah poin ketiga dari dampak positif ketimpangan sosial. Yang keempat, mengajarkan pada masyarakat mengenai arti tentang kehidupan yang beragam. Bahwa dalam kehidupan ini, manusia tidak sama. Hanya orang yang berhasil secara ekonomi ada masyarakat. Kelompok masyarakat yang berbeda. Bahwa dalam kehidupan ini, manusia itu tidak sama. Hanya orang yang berhasil secara ekonomi ada masyarakat. Kelompok masyarakat yang berbeda pada lapisan atas, kelompok lapisan menengah, dan kelompok lapisan bawah. Ini mengajarkan kita bahwa ternyata kehidupan itu beragam. Dan yang terakhir, kelima, mendorong manusia untuk pandai bersyukur atas apa yang dipunyai. Melalui ketimpangan ini, kita juga belajar bahwa manusia itu posisinya tidak sama. Kita harus mensyukuri di posisi mana kita berbeda, yang bukan berarti kita cukup berada pada lapisan itu saja. Namun, bersyukur ini artinya apa kita menerima anugerah yang diberi Tuhan, namun kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai materi ketimpangan sosial. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.